Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Perdana Putra, jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1702114584. Nah, di sini saya akan menjawab soal kuis yang diberikan oleh Pak Azhari Sofyan, yang dimana soal kuis itu diberikan pada tanggal 2 April. Yaitu pertama, langsung kita soalnya itu apa yang dimaksud dengan pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah beban pajak atau different tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Secara definisi, pajak tangguhan juga dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu definisi berdasarkan sudut pandang aset. Merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikonfirmasi, yang dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya itu definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas. Itu timbul karena adanya perbedaan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya itu B, definisi pengertian aset pajak tangguhan. Itu merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan yang mengizinkan. Selanjutnya itu yang C, pengertian kewajiban pajak tangguhan, yaitu merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference. Yaitu lanjut kita soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama yaitu accrual basis. Yaitu accrual basis adalah suatu metode akuntansi di mana pengakuan pendapatan adalah pada saat diterima dan beban adalah ketika terjadi. Mereka dicatat pada akhir periode akuntansi meskipun uang tunai belum diterima atau dibayar, dan sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas atau pendapatan belum diterima. Pengakuan biaya dialami basis accrual ini ketika kewajiban atau beban membayar sudah jatuh tempo. Selanjutnya itu yang B, cash basis, yaitu merupakan sebuah metode pencatatan dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi jika meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang, tetapi karena tidak ada kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat. Selanjutnya itu saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan atau komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau fiskal. Dalam perbedaan permanen ini timbul dikarenakan secara perpajakan tidak ada mengakuinya biaya-biaya dan pendapatan yang bersifat accrual. Nah, contoh-contoh dari perbedaan permanen tersebut yaitu pertama itu natura atau pemberian atau barang. Yang kedua itu biaya jamuan. Yang ketiga sumbangan. 4 penghapusan piutang. 5 penghapusan persediaan. 6 penurunan nilai aset. 7 pendapatan bunga. Yang ke-8 itu pembayaran dividen. 9 itu biaya promosi. Dan yang 10 itu biaya pemeliharaan atau perbaikan atas kendaraan perusahaan dan beban penyusutan. Sebenarnya itu definisi perbedaan temporer itu dikarenakan adanya perbedaan antara komersial dengan fiskal, di mana arus perbedaan ini akan timbul pajak tangguhan ketika pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Maka akan muncul aset pajak tangguhan, tetapi jika sebaliknya maka mengakibatkan adanya liabilitas pajak tangguhan.
Nah, contohnya ini yaitu penyusutan aset tetap. Yang kedua itu beban estimasi manfaat karyawan. Yang ketiga itu beban finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Selain keempat itu sebutkan penyebab terjadinya perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan adanya biaya untuk penghitungan laba. Sedangkan perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda berkaitan dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya itu soal yang kelima itu jelaskan pengertian koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, koreksi fiskal positif itu yaitu merupakan perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berefek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Contohnya itu asuransi beasiswa, harta hibah dan sumbangan, premi asuransi kesehatan dwiguna, biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak, dan sanksi administrasi berupa denda. Selanjutnya itu koreksi fiskal negatif merupakan perbaikan yang dilakukan justru hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak menjadi ringan. Contohnya ya itu terjadinya selisih penyusutan yang disebut amortisasi komersial. Namun syaratnya penyusutan tersebut harus di bawah nominal amortisasi fiskal.